Selamat pagi, shalom buat kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab 2 Tawarikh pasal 18 ayat 13. Demikian dikatakan. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan kita di pagi hari ini merupakan sebuah pemberitaan melalui pengakuan yang benar, atau boleh kita katakan sebuah ungkapan atau perkataan kejujuran. Tentu perkataan kejujuran itulah yang dinyatakan untuk mengingatkan kita melalui renungan di pagi hari ini. Kita tentu menginginkan ketika ada orang yang menyampaikan kabar berita, atau ketika ada orang yang menyampaikan sesuatu, selalu diharapkan untuk disampaikan melalui kebenaran atau kejujuran. Itu berarti apa yang disampaikan benar-benar atau ada terjadi, sehingga orang lain yang mendengar bisa merasa senang dan memuji orang yang menyampaikan sesuatu itu benar. Itulah penyataan yang disampaikan oleh Nabi Mika di tengah-tengah kehidupan umat Allah. Dia berbicara dengan benar dan jujur, agar orang yang mendengar apa yang dia sampaikan mau menerima dan mau percaya. Barangkali ada orang yang bertanya apakah yang dia sampaikan itu benar sebagai perkataan atau firman Tuhan. Dengan jujur dia mengatakan, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Itu berarti Nabi Mika tidak berbohong menyampaikan perkataannya, atau dia tidak sembarang berbicara kepada umat Allah, karena yang dia sampaikan itu benar-benar firman Allah dan bukan perkataannya sendiri. Dia berani menyampaikan atau memberitakan firman Allah karena dia benar-benar merasa dipanggil dan diutus oleh Tuhan Allah untuk menyampaikan dan memberitakan apa yang sudah dikatakan Allah kepadanya. Karena semua pemberitaan Allah yang akan dia sampaikan, kalaupun itu keras perkataannya atau sebuah teguran yang mungkin tidak diakui dan tidak diterima oleh orang yang mendengar, yang pasti perkataan yang dia sampaikan itu akan membawa mereka kepada kehidupan yang lebih baik dari keadaan hidup yang mereka alami pada saat mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Mika ini. Dalam arti mereka yang mendengar akan merasakan ada perubahan hidup yang lebih baik jika firman Allah itu benar-benar diterima dan dilakukan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tentu juga mengakui bahwa firman Allah adalah penolong bagi kehidupan kita untuk mencapai perubahan yang lebih baik dan menguatkan iman dan pengenalan kita agar tetap
bertahan atau taat untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah. Karena itulah jalan kita untuk menunjukkan bahwa kita mau taat, mau melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan Allah. Dan itulah yang menjadi dasar kehidupan kita agar tetap setia melakukan kehendak Allah yang selalu diberitakan dan disampaikan kepada kita, yaitu melalui firman Allah. Firman Allah merupakan kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Allah, dan melalui firman Allah itulah kita dapat memahami dan bahkan meraih apa yang akan kita inginkan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan kiranya memberikan kekuatan bagi kita semua untuk tetap dapat melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan Allah melalui firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, di pagi hari ini kami kembali hadir di hadapan-Mu mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami dan memberikan kesehatan kepada kami semua, sehingga kami dapat hadir di hadapan-Mu untuk bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu, yang selalu mengingatkan kami bahwa melalui firman-Mu itulah kami dapat memahami, dapat mengerti apa yang akan kami lakukan dalam hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga. Pagi hari ini kami berdoa buat seluruh anggota jemaat dimanapun mereka berada, bagi yang melakukan aktivitas dan pekerjaannya pada hari ini. Kami memohon kepadamu Tuhan menyertai, melindungi dan memberikan kekuatan, dan juga semua para anak-anak kami dari anak kecil, remaja, para pemuda. Tuhan juga tetap menyertai, melindungi dan memberikan apa yang mereka harapkan dalam hidupnya, khususnya kepada jemaat-Mu yang pada saat ini mencari pekerjaannya masing-masing. Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik bagi mereka. Dan juga semua anggota jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit, kami mohon Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka juga merasakan kasih setia-Mu yang selalu menyertai, melindungi setiap orang yang berpengharapan kepadamu, sehingga benar-benar mereka dapat merasakan sukacita dan dapat kembali melakukan aktivitasnya setiap hari. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami tetap memohon perlindungan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami mampu untuk mencapai apa yang kami harapkan sesuai dengan berkat yang akan Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya kita tetap dalam keadaan sehat, melakukan semua aktivitas kita pada hari ini. Shalom.